aja, ini ada di 28 juga, tapi ini lebih lama regimen daripada drospirenol dan ethilestradiolnya untuk mengurangi pada menstrual dysmorphic disorder, yaitu premenstrual syndrome yang berlebihan ya. Jadi kita bisa menggunakan IAS di sini. Barangan, nggak bisa. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Bu Endang. Mungkin silakan yang bertanya mengenai ini. Terima kasih. Dokter, terima kasih. Ini kalau soal hormonal ini paling disukai, baik itu suntik maupun pil. Terutama di Banjarmasin, dok ya, sangat banyak pasien yang maunya suntik saja. Kayaknya lebih sering ketemu dengan dokternya sama bidannya, lebih disukai sama warga negara kita. Baik, ini ada 2 pertanyaan, dokter. Silakan. Yang pertama, saya tertarik tentang risiko bahwa hormonal ternyata tidak menyebabkan pasien yang hipertensi. Boleh, apakah ada batasan tertentu yang dipergunakan itu? Kalau suntik itu jenisnya apa, kalau pil kira-kira gimana Bu? Tolong diulangi. Tadi dokter sampaikan bahwa pada pasien yang menggunakan hormonal ternyata tidak menyebabkan kenaikan tekanan darah gitu, dokter. Ya, betul. Apakah kalau pasien sudah ada riwayat hipertensi masih diperkenankan menggunakan hormonal, dan apa pilihan hormonalnya? Oke. Langsung saya jawab atau ada pertanyaan lagi? Dijawab saja dulu, dokter. Kayaknya pertanyaannya jurut-jurut ini, dokter. Oke, ya. Terima kasih Bu Endang. Jadi saya jelaskan ya di sini bahwa kalau hipertensi saya sarankan untuk tidak menggunakan hormonal. Ya. Jadi kalau hipertensi tidak menggunakan hormonal. Nah, kalau yang penelitian yang saya sharing itu, jadi selama 36 siklus, selama 3 tahun, pil drospirenol ini atau pil kombinasi ini tidak menyebabkan hipertensi. Ya. Tapi misalkan Bu Sanci mau minum pil KB dengan sudah ada hipertensi, dengan ada komorbid sebelumnya, jangan. Ya. Kita memilih metode kontrasepsi jangka panjang non hormonal. Ya, misalnya ID. Ya, itu yang paling disarankan. Yang lain misalkan MOE misalnya jika ingin. Jadi kalau bisa jangan, karena akan dia kontrasepsi kombinasi pada pasien yang sudah mempunyai darah tinggi itu dia akan merubah profil lipid. Kemudian dia akan mengeraskan dan menyebabkan pembuluh darah itu jadi aterosklerosis. Maka dari itu jenis hormon itu macam-macam ya, Ibu bidan sekalian. Jadi sama aja kalau Ibu bidan mau beli tas yang ada yang original ya Bu Endang ya, ada yang KW1, KW3, KW4. Nah ini tolong Ibu bidan harus pelajari. Jadi kalau Ibu bidan punya misalkan salah satu pil kombinasi merek tertentu, Ibu bidan boleh baca isinya apa. Jadi kan di dalamnya ada itu, bisa dibaca. Kalau Ibu bidan kurang mengerti, boleh didiskusikan ke kami sebagai dokter. Ya, kenapa? Itu dibaca. Jadi dibaca side effect-nya ada beda-beda. Dan isinya berbeda. Nah, kalau misalkan pada pil KB di sini, dia drospirenol dan ethinylestradiol, dia efek sampingnya dia sangat minimal. Ya, jadi memang misalkan kalau ibu-ibu tuh takut sekali dia kulitnya ada plek. Nah, salah satu side effect dari pil KB dia akan menyebabkan menjadi apa kira-kira? Hiperpigmentasi. Nanti ngeplek wajahnya. Ya. Nah, bukan cuma pil KB, jangan salahkan pil KB loh ya. Jadi pada penggunaan pemutih juga harus hati-hati. Ibu-ibu bidan itu juga bahaya karena dia akan menipiskan kulit pada saat ibu bidan keluar UV akan terangsang jadi hiperpigmentasi.
Tambah lagi Ibu Bidan misalkan menggunakan pil KB yang lama, atau misalkan ada menggunakan suntikan KB 3 bulan selama 9 tahun. Ada saya punya pasien seperti itu. Pasiennya tuh nggak pernah haid selama 9 tahun, dia hiperpigmentasi di sini. Dua-duanya udah kayak kupu-kupu wajahnya. Nah, kita memberitahukan bahwa jadi maksimal itu untuk hormonal, Bu Endang ya. Jadi 36 siklus atau 3 tahun, setelah itu dijeda lah. Dijeda dengan metode kontrasepsi non hormonal. Ya, jadi ganti yang lain. Ya. Jadi itu saya sarankan seperti itu untuk yang baik. Cuman jangan lupa bahwa pil KB itu tingkatannya beda-beda, Bu Endang. Jadi sama juga kayak dengan jilbab kita ini, harganya macam-macam. Tapi kalau jilbab kan nggak ada masalah mungkin bagi kita ya. Nah, kalau pil KB ini beda, ini side effect-nya yang kita pikirkan. Ya. Ada yang di puskesmas itu harganya mungkin gratis ya. Jadi cuman kalau minum itu mungkin ibu-ibu mungkin lebih gemuk, mungkin ada hiperpigmentasi, jangka waktu lebih lama dia hiperpigmentasi. Ada yang memang harganya lebih mahal. Jadi kalau kata pasien saya bilang, "Dok, harganya kok mahal banget? Kayak saya kredit motor aja, Dok." Benar juga, benar. Tetapi yang namanya untuk kesehatan ya, dan kita pakai setiap hari, kalau tidak mau hormonal yang mahal ya, kalau saya sarankan ya pasang IUD gitu loh. Di masa pandemi ini ibu-ibu, wah ini musim susah ekonomi, musim susah segala macam, ditambah dengan kehamilan tuh luar biasa susahnya menurut saya. Karena apa? Ibu-ibu bidan aja kalau mau melahirkan coba lihat, pasti bingung 7 keliling, pasti pasien tuh, ya kan? Saya lahir di mana, Dok? Nanti saya direpit nggak? Ya kan? Saya lahir di bidan atau di mana? Di bidan Sanci positif, misalnya reaktif misalnya. Nanti pindah lagi ke bidan Endang reaktif juga. Sampai seluruh Banjar pasiennya reaktif. Baru akhirnya ke rumah sakit Ulin. Itu sudah biasa. Jadi ya memang seperti itu perjuangan kita ya. Jadi memang artinya saya harapkan ya kalau bisa memang kita hanya mempunyai kewajiban memberitahukan kondisi pandemi, jadi supaya jangan terjadi baby booming, memilih kontrasepsi. Misalnya masih bingung dengan penjelasan Ibu Bidan, silahkan saran ke dokter atau bagaimana ya. Jadi memang kondisi pandemi ini tadi seperti Ibu Supri bilang bahwa BKKBN sampai melakukan sharing vlog ya, jadi bikin blogger, menggandeng artis-artis supaya masyarakat tidak banyak yang hamil, meng-KIE, kemudian menyebarkan WhatsApp grup. Ini semua kalau nggak bidan, nggak bisa kita ini. Kita nanti perang dengan baby boom tahun 2021. Nggak usah saat ini aja udah kelihatan. Ini pasien-pasien yang baru melahirkan bulan Maret, sekarang sudah pada hamil 2-3 bulan. Pasiennya belum apa-apa, ketemu saya sudah senyum-senyum sendiri. Dok, efek PSBB. PSBB saja saya sudah hamil, Dok, apalagi lockdown. Ya kan? Ya kan? Karena WFH dengan suami, ya kan? Nggak ada kerjaan, keluar rumah, takut COVID, ya nggak? Mall tutup. Ya nggak ada pekerjaan lagi yang lebih menyenangkan. Ya, akhirnya ketemu saya hamil, pasiennya udah bisa jawab sendiri itu biasanya dia. Udah bisa sudah bisa menjelaskan dengan saya, "Dok, karena PSBB, karena lockdown." Ya nggak apa-apa sih, cuman kalau misalkan anak itu kan rezeki, ya memang ya, tapi ya saya sarankan bagaimana caranya untuk menghindari dulu lah, ya kan? Sampai tahun depan mungkin baru hamil lagi. Ini mungkin bidan-bidan juga kerepotan, karena pasien juga pasti di poliklinik menurun, pasti. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikannya Bu Endangnya. Jadi kalau ada hipertensi, sebaiknya jangan hormonal, tapi pil KB tertentu itu tidak menyebabkan hipertensi jika digunakan selama 3 tahun. Ya. Jadi Ibu Bidan bisa lihat aja sendiri dari harga. Ya. Bisa lihat dari tingkatan.
Jadi itu bisa beda memang efek sampingnya. Jadi kalau misalkan ini ya kita harus menjaga. Mungkin bidan-bidan sini ada juga yang menggunakan ini ya. Apa namanya? Pil KB. Silakan untuk pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya ini, saya sudah suntik AB, tetapi kebobolan, kata pasiennya. Apakah ada efek kepada saya dan juga bayi saya nanti? Amin. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, saya menggunakan kontrasepsi pil, tapi sering migrain dokter. Apakah boleh jamnya digantikan? Oke, terima kasih. Ya. Jadi kalau suntik KB ya, suntik KB tapi hamil, banyak faktor yang dilihat. Ya. Misalnya suntik KB-nya jenisnya apa nih? Yang sebulan atau yang 3 bulan? Ya. Kalau yang suntik 3 bulan, angka kehamilan kebobolan jarang. Karena apa? Karena depo-medroksiprogesteron asetat isinya 150 mikrogram. Bersifat depo di dalam otot yang dilepaskan pelan-pelan selama 3 bulan. Ya. Jadi makanya pada depo-medroksiprogesteron asetat yang disuntikan 3 bulan itu lama. Untuk ibu-ibu sekalian untuk hamil lagi itu lama karena dia cukup mengeringkan rahim. Nah, yang paling sering saya temuin nih, yang sering ke poliklinik ketemu sama saya, adalah yang disuntik 1 bulan. Ya, kenapa? Yang disuntik 1 bulan. Nah, ibu-ibu bidan sekalian, harap men-screening angka kesesuaian dan kecocokan pasien terhadap suntik ini. Apa saja, Dok? 1, syaratnya adalah siklus haidnya minimal 3 bulan, 3 sampai 6 bulan harus teratur. Ya, bagaimana cara ceknya teratur? Biasanya pasien itu dia punya di kalender HP-nya, dia punya kalender. Nah, dia nandain biasanya. Coba Ibu lihat. Kalau tidak teratur, jangan dulu langsung dikasih suntik dulu, ya. Pack test dulu 5 hari ke depan baru bisa dimulai suntikan, ya. Entah itu sebulan, 3 bulan nggak ada masalah. Ya. 1. Kemudian kalau misalnya sebulan itu harus teratur dan disuntikan itu 28 hari. Ingat 28 hari, bukan 30. Misalkan tanggal 1 ke tanggal 1 lagi. Ini beda, salah ya. Nah ini sering kejadian terjadi, lalu akhirnya terjadilah kehamilan. Nah, kalau pada saat kehamilan, boleh nggak dok disuntik? Nah, kalau misalkan yang disuntik itu sebulan, nah ini yang jadi masalah. Karena isinya adalah etinyl estradiol. Misalnya bayi yang dikandung ibu itu pada trimester pertama, dia bayi laki-laki, bisa terjadi feminisme. Nah, jadi harus hati-hati ya. Ibu misalnya ragu-ragu, lebih baik kembali tunggu seminggu dia pack test, atau dia suruh ke dokter dulu sementara. Lalu nanti suntiknya di bidan. Enggak masalah. Jadi kalau pada pasien, kita dalam hal keraguan-raguan, enggak apa. Kita tunda daripada nanti seperti ini. Pasiennya disuntik dalam kondisi hamil. Ya, jadi ini cukup berbahaya. Tapi kalau misalkan yang disuntiknya misalkan depo-medroksiprogesteron asetat tidak masalah Bu Endang ya. Nah, jadi aman saja karena kan isinya progesteron. Jadi aman aja biasanya nggak ada masalah. Cuman kalau suntik sebulan ini yang agak beresiko yang pernah saya baca. Kemudian yang kedua tadi migrain. Dok, saya migrain minum pil KB. Bukan cuman satu ini pertanyaan, banyak yang bilang seperti itu ya Bu Endang ya. Memang kejadiannya untuk beberapa hormonal ya, memang untuk jenis hormon yang bagus memang jarang menyebabkan migrain. Nah, jadi apakah boleh dok saya merubah jam? Boleh. Maka dari itu pil KB itu disarankan malam sebelum tidur untuk mengurangi gejala mual dan mengurangi gejala migrain. Tapi kalau misalkan migrain, saya pikir jangan dipaksakan, ya, karena dia akan menyebabkan ketidaknyamanan. Kan tadi kita ingin kontrasepsi itu nyaman, kan? Jadi kita bisa merasa nyaman, merasa nggak ada masalah. Nah itu jadi jangan sampai seperti itu. Nanti akhirnya kalau sudah dia tidak merasa nyaman, maka pasien itu akhirnya akan drop out dari
pil KB itu. Males dia minum pil KB, takut. Lupa minum 2-3 hari, amin. Akhirnya baby booming lagi tuh 2021, tambah 1 orang lagi, Bu Sanci ya. Jadi ini kita pikirkan. Nah, jadi terus kita jadi kita di depan ini harusnya kan kita punya anak, jangan terlalu banyak, tapi kualitas ya kan? Kualitas, misalkan anak kita bisa kerja, bisa kuliah dengan baik, ya itu kita lebih utamakan ya. Bukan kita mengandalkan kuantiti. Nah, ini kita juga harus jelaskan juga ke pasien. Mungkin itu Bu Endang yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi dokter terakhir. Oke, ya silakan. Dokter, saya sudah pakai Yasmin selama 2 tahun. Tidak ada gejala, ya? tidak ada keluhan. Sampai kapan saya bisa menggunakan pil Yasmin ini karena saya merasa cocok. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Endang. Tadi saya jelaskan bahwa memang penelitian itu menyatakan 36 siklus atau 3 tahun. Ya, boleh digunakan. Nah, sarannya setelah 3 tahun, ibu-ibu itu boleh periksa darah, profil lipid, pemeriksaan klinis, misalnya ya, tensi, dan segala lain itu periksa. Kalau laboratorium bagus, boleh dilanjutkan, tetapi dijeda dengan kontrasepsi non-hormonal dulu, Bu Endang, disarankan. Ya, kontrasepsi non-hormonal ini, tapi dia harus konsisten dan komitmen juga supaya tidak drop out lagi. Jadi misalkan dalam 6 bulan atau 1 tahun, atau setelah pemakaian pil Yasmin ini bisa diselang dengan IUD misalnya ya. IUD misalkan yang sejenis itu juga misalkan bisa Nopate atau misalkan Kaperte bisa 2 tahun, boleh lanjut lagi dengan Yasmin, bisa. Silahkan aja, tidak ada masalah. Kalau cocok nggak ada masalah. Cuman tetap kita harus tahu bahwa ini adalah hormon ya. Hormon, jadi saya tetap menyarankan ibu-ibu untuk sementara 3 tahun maksimal, 36 siklus. Nanti baru dijeda dengan non-hormonal, metode kontrasepsi jangka panjang non-hormonal, bisa lanjutkan lagi nanti berikutnya. Yang penting kita tetap harus, mungkin ibunya harus periksa darah lengkap dulu, atau pemeriksaan tensi. Kalau nggak ada masalah, ya silahkan. Nanti bisa konsultasi, mungkin pasiennya dipersilahkan konsultasi lagi aja Bu, nanti biar kita bisa lihat kira-kira ada side effect nggak ke ibu gitu ya. Jadi saya pribadi selama jadi SPO juga itu ada pasien yang sudah 5 tahun, 6 tahun menggunakan ya. Saya lihat sih efek sampingnya hampir nggak ada ya, kalau saya lihat ya. Cuman untuk penelitian sampai berapa tahun, sampai 10 tahun saya belum pernah baca. Yang saya baca ada 3-6 tahun itu side effect-nya bahkan minimal sampai tidak ada. Ya, tapi tetap kita berprinsip bahwa hormonal suatu saat akan mengubah profil lipid dan mungkin akan mempengaruhi misalnya kolesterol, trigliserid itu juga cukup mempengaruhi ya. Itu demikian yang bisa saya sampaikan Bu Endang. Terima kasih banyak dokter atas sharingnya. Bisa disimpulkan bahwa hormonal ini seperti yang cukup bagus untuk kita, ya seperti disampaikan tadi bahwa ada rupa, ada harga gitu dok ya. Kalau yang bagus mungkin juga harganya lumayan bagus, tapi kan hasilnya bagus ya dok ya. Ya gitu Bu Endang, kayak kita beli ini Bu Endang, kayak kita beli sepatu. Iya. Kan kita beli sepatu murah nanti rusaknya ya, 3-6 bulan ya kan. Nah, tapi kalau kita beli yang mahal itu bisa mungkin 2 tahun, kita aja mungkin yang bosan makainya. Iya, jadi kita harus, ya tadi betul kata Bu Endang, kita harus mengantisipasi baby booming dengan kontrasepsi yang cerdik. Ya. Ya. Terima kasih dokter. Jadi bisa simpulkan bahwa hari ini kita sudah mendapatkan cas ilmu kembali tentang hormonal, gitu ya, yang cocok dengan Yasmin. Silakan, tapi 3 tahun dijeda dulu. Kalau yang suntik juga ada aturan mainnya. Yang pasti selama lockdown, ya nambahnya ditunggu dulu. Dengan salah satu upayanya adalah hormonal. Sekali lagi terima kasih Dokter Edi. Terima kasih. Salam sehat semua Ibu juga. Mudah-mudahan dokter sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tidak terasa kita sudah
hampir di ujung acara, kita akan menyapa dulu narasumber yang paling ganteng. Assalamualaikum Dokter Teguh. Waalaikumsalam, Bu Enda. Apa kabar? Baik dokter, dari suaranya aja sudah menggetarkan jiwa ya peserta ya. Ganteng karena laki-laki sendiri, Bu Endang. Sebenarnya nggak sendiri kok, ada beberapa bapak-bapak yang ikut kangen sama saya katanya dokter. Oh gitu. Iya, iya. Itu baiklah. Peserta sekalian, kita akan masuk ke sesi berikutnya, di mana saya akan bacakan kurikulum vitae supaya pesertanya nggak penasaran. Tapi jangan patah hati dulu ya. Ini saya bacakan bahwa beliau nama lengkapnya adalah Dr. Setyo Teguh Waluyo SPUG. Beliau lahir di Brebes 12 Oktober tahunnya 95 ya dok? Masih 97, kurang 2 tahun Bu Endang. Baik, tapi ini ada yang ingin patah hati, ternyata beliau sudah menikah gitu ya. Warga Indonesia tapi warga negara Indonesia. Beliau adalah dokter kami, salah satu punggawa di Rumah Sakit Uin, kami tercinta, dan hari ini beliau berkenan untuk menyampaikan materi tentang bagaimana mencegah juga supaya tidak baby boom. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan dokter untuk menyampaikan materi. Ya baik, terima kasih Bu Endang atas waktunya. Ya, saya dapat kesempatan terakhir, semoga belum pada ngantuk. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Bu Endang sebagai Ketua Panitia yang merangkap sebagai moderator. Alhamdulillah, overall berjalan dengan baik. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Ketua IBI Cabang Kalimantan Selatan, Bu Supri. Saya ucapkan juga selamat ulang tahun kepada IBI yang ke-69 tahun. Ya, semoga sukses dan kompak selalu. Ya, saya langsung saja ya Bu Endang ya. Monggo dokter, silakan dokter. Hostnya tidak membolehkan saya share screen. Panitia. Bisa nggak? Co-host panitia, jangan chatting supaya dokter lama katanya dok. Oh gitu. Jadi ditunggu sebentar dokter. Mana sudah panitia? Silakan dokter, monggo. Saya coba lagi ya. Oke. Sudah dapat terlihat Bu Endang? Ya. Sudah dokter. Oke, terima kasih. Saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi sudah disampaikan panjang lebar oleh yang pertama oleh Dr. Munawaroh dan senior saya Dr. Reni Aditya tentang mengenai SARS-CoV-2 ini atau COVID-19 yang cukup membingungkan semua pihak, baik tenaga medis maupun pasiennya di awal tahun 2020 ini. Ya, saya mungkin akan lebih fokus membahas mengenai AKDR di masa pandemi COVID-19 ini. Ya, jadi sejak dinyatakan sebagai pandemi, ternyata terjadi pergolakan yang luar biasa di dunia, di semua aspek, khususnya di dunia kesehatan, yang ternyata dapat mengganggu akses informasi dan layanan keluarga berencana sebagai kesehatan reproduksi, di mana dilindungi oleh human right, ya, termasuk women human right, yaitu kesehatan reproduksi, sehingga seluruh aspek kesehatan itu bergeser hanya berfokus mengenai pencegahan dan mengobati COVID-19. Dianggap sedikit menyampingkan mengenai kesehatan reproduksi. Sementara sesuai semangat kita, tetap para wanita atau ibu-ibu Indonesia ini harus tetap dapat mengakses layanan keluarga berencana tersebut. Dari angka terinfeksi memang coronavirus ini yang bikin menakutkan adalah kemudahan bertransmisinya dari penderita ke penderita yang lain.
sehingga cepat sekali menyebar ke seluruh dunia, sehingga dinyatakan sebagai pandemi oleh WHO. Data terakhir, angka terinfeksinya tanggal 17 Agustus ini mencapai, dari data WHO mencapai 21,5 juta terkonfirmasi, dan angka kematiannya mencapai hampir 800.000, yang cukup fantastis menurut saya. Di Indonesia sendiri, di Asia Tenggara cukup tinggi, menempati kriteria ranking 3 setelah Amerika dan Eropa, yaitu kurang lebih 3 juta. Sementara di Indonesia mencapai 141, dan di Kalimantan sendiri mencapai 7.151 dengan angka kematian 319. Dengan adanya penyebaran yang cukup cepat tersebut, maka pemerintah melalui Kementerian Kesehatan melakukan 3 langkah untuk menghadapi COVID-19 ini. Yang pertama, memperlambat dan menghentikan laju transmisi penularan dan penundaan penyebaran penularan, menyediakan pelayanan kesehatan yang optimal untuk pasien terutama kasus kritis, dan meminimalkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap sistem kesehatan, pelayanan sosial, kegiatan di bidang ekonomi, dan kegiatan sektor lainnya. Di mana di poin yang pertama ini yang sangat berhubungan dengan baby boom, dengan digalakannya dengan work from home, PSBB, terus di rumah saja, sehingga menyebabkan tadi yang sudah pernah dijelaskan oleh Dr. Reni, banyak berkumpul di rumah antara ibu dan bapak, sementara berbanding terbalik pelayanan KB banyak yang ditutup gitu, karena dari tenaga kesehatan sendiri takut tentang COVID sendiri, dari pasien sendiri atau calon akseptor sendiri takut untuk mengakses KB tersebut. Sehingga terjadilah mungkin peningkatan angka kehamilan yang dirilis oleh BKKBN kurang lebih hampir 10%. Sampai saat ini dinyatakan kehamilan yang tidak diinginkan atau kurang lebih akan mencapai 420.000 persalinan di tahun 2021, kurang lebih seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya juga oleh Dr. Reni. Untuk mencegah hal tersebut semakin terjadi, ada salah satu metode, mungkin yang sudah banyak tadi sudah dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Salah metode yang salah satu direkomendasikan adalah dengan metode kontrasepsi jangka panjang yang reversible, yaitu ada beberapa macam seperti IUG tembaga, levonorgestrel IUS, suntik progesteron, dan implan. Di mana yang akan kita bahas adalah mengenai IUD tembaga, karena kelebihannya, salah satu kelebihannya adalah tidak mempunyai efek hormonal untuk mencegah infertilisasi, sehingga tidak terjadi komplikasi-komplikasi yang berhubungan dengan hormonal yang sudah disampaikan tadi dan dibahas tadi, sehingga IUD tembaga ini menurut saya merupakan bisa menjadi salah satu pilihan untuk alat kontrasepsi di masa pandemi saat ini. Kenapa kita harus memilih alat kontrasepsi dalam rahim? Yaitu karena efektivitasnya yang tinggi dan angka keberlanjutannya tinggi, lalu angka kehamilan di 1 tahunnya kurang dari 1%, bisa digunakan di semua kelompok usia reproduksi, aman bagi penderita kanker payudara karena tidak memiliki efek hormonal, aman digunakan untuk ibu menyusui, dan tidak kontraindikasi untuk penderita diabetes, dan aman untuk pasien-pasien HIV/AIDS. Lalu ini juga keuntungan AKDR yang IUD tembaga, yaitu tidak ada efek hormonal, kemungkinan menyebabkan keluhan amenorre kecil, fertilitas cepat kembali, jadi begitu dicabut bisa langsung subur kembali, lalu dapat dipasang dalam waktu panjang, sehingga sangat cocok untuk masa pandemi ini untuk mengurangi visitasi terhadap tenaga kesehatan, dan dapat dibiarkan sampai usia menopause. Walaupun ada adat-adat di
kearifan lokal yang tidak mengizinkan atau dianggap tidak baik apabila ada implan atau benda asing dibiarkan sampai usia lanjut bahkan meninggal dunia sehingga harus tetap dicabut. Lalu angka keberlanjutannya yang cukup tinggi. Ini kita memflashback tipe dasar IUD. Jadi pada prinsipnya ada 2 tipe dasar, yaitu yang tidak mengandung obat atau tidak mengandung kandungan kimia lain selain benda asalnya atau plastik dan polietilen. Ini yang sudah sangat lama ditinggalkan dengan metode yang dengan model lips loops. Lalu yang kedua yang mengandung zat kimia seperti IUD tembaga dan IUD yang disertai dengan hormon progesteron yang mungkin sudah sangat terkenal dengan Mirena, ya. Jadi bedanya IUD yang mengandung obat dengan IUD yang tidak mengandung obat, bahannya sama-sama polietilen, hanya saja yang mengandung obat ini disertai atau ditambahi komposisi lain, kimiawi lain seperti tembaga ataupun hormon progesteron. Jadi kurang lebih seperti ini mekanisme kerja IUD. Mayoritas kerja IUD yang tembaga mayoritas bekerja di daerah endometrium, di mana zat tembaga sendiri dapat mengganggu DNA dan glikogen sehingga menyebabkan sel endometrium tidak siap untuk nidasi. Lalu tembaga sendiri juga bisa menyebabkan efek inflamasi sehingga menghasilkan hormon prostaglandin dan akan mengganggu proses implantasi dalam endometrium. IUD sendiri juga dapat menyebabkan spermasidal sehingga dapat mencegah sel sperma masuk ke dalam tuba Fallopi, dan IUD tembaga ini juga disertai kandungan perak untuk mencegah terjadinya korosi terhadap tembaga tersebut. Bedanya dengan IUD yang dengan hormonal, dia lebih bekerja di tempat lain juga, ovarium, dia sedikit atau menstop produksi sel telur di ovarium dibandingkan dengan IUD tembaga tersebut. Efek samping yang umum yang mungkin terjadi setelah pemasangan IUD yaitu biasa merasakan sedikit nyeri dan rasa kram, perdarahan ringan dan sedikit rasa kram, lalu yang dengan keluhan bulan pertama menjadi menstruasi lebih sedikit dan panjang, ada instrumental bleeding dan kram yang rata-rata dapat diatasi. Setelah dilakukan pemasangan IUD, baiknya pasien diedukasi untuk mengecek IUD sendiri, bisa dilakukan dengan tangan yang bersih dengan cara seperti gambar tersebut, dimasukkan dicek dengan jari tangan bersih, lalu dilihat atau diraba benangnya masih di dalam atau tidak, untuk mencegah terjadinya komplikasi yang tidak diharapkan seperti ekspulsi, translokasi atau dislokasi. Setelah kunjungan juga baiknya disampaikan terhadap pasien untuk kontrol antara minggu ke-3 sampai minggu ke-6, dan setiap tahun ada keluhan maupun tidak ada keluhan untuk mencegah supaya tidak terjadi komplikasi atau hal-hal yang tidak kita harapkan, karena salah satu stigma masyarakat terhadap IUD ini adalah takut IUD-nya lari kemana-mana, hilang, atau sudah pakai IUD tetap hamil. Itu yang paling ditakutkan oleh masyarakat atau calon aseptor, sehingga ada baiknya kita lakukan edukasi yang benar bahwa IUD setelah pemasangan itu juga butuh untuk di follow up ulang, baik bisa dengan dengan sendiri, diajarkan teknik caranya, ataupun bisa berkunjung ke tenaga medis tempat pemasangan tersebut. Untuk prosedur pencegahan infeksi kita harus tetap lakukan, apalagi di masa pandemi ini. Yang paling mencolok atau paling kita tegaskan adalah penggunaan APD yang sesuai standar, yaitu sesuai tahapannya sama, cuci tangan, lalu kita gunakan APD sesuai standar, lakukan disinfeksi,
vagina dan serviks dengan hati-hati. Pastikan gunakan IUD yang steril atau yang masih baru. Lakukan dokumentasi pada instrumen dan buang barang-barang sekali pakai dengan benar pada tempatnya yang memang tempat infeksius ya. Penggunaan antibiotik profilaksis belum dinyatakan terbukti untuk mencegah terjadinya komplikasi yang infeksi. Ini macam APD yang kita kenal. Sampai saat ini untuk bersalin atau untuk melakukan tindakan yang sifatnya non-aerosol generating procedure atau tidak mengambil spesimen dari alat pernafasan, kita masih dapat merekomendasikan menggunakan APD level 2, termasuk untuk pemasangan dan pengambilan IUD tersebut. Sementara dari CDC sendiri merekomendasikan terhadap pemasangan IUD atau implan untuk meminimalisir risiko terpaparnya, baiknya pasien yang akan melakukan IUD terhadap kita dengan berjanjian lebih dahulu, melakukan perjanjian lebih dahulu dengan cara di screening apakah ada tanda-tanda infeksi saluran pernafasan atas seperti demam, batuk, lalu gangguan pernafasan. Apabila didapatkan tanda tersebut, baiknya ditunda. Secara penelitian juga IUD, pelepasan IUD walaupun sudah habis masa waktunya bisa ditunda beberapa minggu, few week. Jadi sampai mungkin diselesaikan di screening lebih lanjut, lalu diselesaikan apabila positif atau reaktif, diselesaikan dulu COVID-nya, mungkin hanya butuh 10 hari saat ini apabila tidak bergejala bisa dinyatakan selesai, baru kalau memang mau melakukan kontrasepsi IUD bisa dilanjutkan. Sementara itu juga bisa dilakukan dengan pilihan metode kontrasepsi yang lain, mungkin yang tidak kontak dengan tenaga medis yang lain, seperti mungkin pil atau yang lainnya. Lalu setelah itu pasien harus setelah screening itu sudah selesai dan dinyatakan akan memasang IUD, pasien harus menggunakan masker. Baiknya disarankan sebelum kita siap untuk melakukan pemasangan IUD, kita harus persiapkan dulu di tempat tindakannya, dari alat, dari kitanya, dari asistennya. Setelah kita siap semua, baru pasien langsung diminta masuk ke ruangannya tanpa menunggu lama di ruang tunggu, sehingga meminimalisir terjadinya kerumunan ataupun pergerakan di ruang praktek kita. Lalu batasi jumlah staf atau asisten yang akan kita gunakan, tidak perlu beramai-ramai, mungkin cukup satu sehingga mencegah kerumunan tersebut. Tetap gunakan APD yang sesuai standar. Lalu CDC sendiri menyampaikan bahwa IUD dan pemasangan implan merupakan resiko rendah terjadinya untuk transmisi COVID-19 tersebut karena dia merupakan non-aerosol prosedur, selalu menggunakan masker untuk mencegah transmisi dari pasien-pasien yang asimptomatik, dan baiknya kita siapkan dulu alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan pemasangan IUD. Setelah siap, baru calon aseptor dimasukkan ke ruang pelayanan kita, sehingga meminimalisir waktu pada saat di ruang tindakan kita, sehingga dengan begitu juga meminimalisir terjadinya paparan pada pasien-pasien yang asimptomatik. Dari rekomendasi Vigo sendiri, sangat concern terhadap social distancing, sehingga dia sangat menganjurkan menggunakan alat kontrasepsi jangka panjang yang reversibel apabila pada pasien-pasien yang sudah melahirkan. Jadi postpartum itu baiknya langsung diberikan kontrasepsi yang metodenya jangka panjang, sehingga untuk mengurangi kunjungan di masa berikutnya. Dari rekomendasi sendiri dari Kemenkes sendiri, dari beberapa yang mungkin sudah disampaikan Dr. Reni tadi, ini ada 3 yang berhubungan dengan IUD, yaitu bahwa tenaga kesehatan itu tetap boleh melakukan
pemasangan IUD ataupun implan dengan perjanjian terlebih dahulu terhadap klien sehingga kita bisa mempersiapkan prosedur tersebut dan dengan memperhatikan APD yang sesuai. Yang paling direkomendasikan pada pasien-pasien keluarga berencana postpartum adalah dengan metode kontrasepsi jangka panjang seperti IUD pasca plasenta dan MOW. Lalu apabila ada pasien yang sudah waktunya harus berganti tapi tidak dapat mengakses, baiknya bekerja sama dengan kader di lini pertama untuk pemberian metode kontrasepsi lain sebelum dia mendapatkan akses IUD dan implan atau suntik. Sehingga kegiatan kontrasepsi itu akan tetap berjalan. Jadi mungkin simpel saja kesimpulannya bahwa AKDR adalah dapat digunakan sebagai salah satu pilihan kontrasepsi yang aman, efektif, nyaman, reversible, dan dapat digunakan jangka panjang dan cost efektif dan gampang digunakan. Lalu pemasangan dan pencabutan AKDR termasuk kategori yang low risk atau non-aerosol generating prosedur dengan selalu menggunakan protokol APD yang sesuai standar. Tagline kita hari ini, stop coronavirus, kontrasepsi jalan terus. Mungkin itu saja dari saya, Bu Endang. Saya kembalikan ke Bu Endang, mungkin ada pertanyaan. Terima kasih, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Rekan sekalian, kita sudah bersama-sama menyimak dokter kita yang ganteng ini. Materinya yang luar biasa tentang IUD. Mohon izin dokter, ini ada pertanyaan. Jadi yang pertama, dokter, salam dari saya yang jauh. Waduh, dok, dapat salam dari jauh, dokter. Selalu dekat. Kami memasang IUD, kemudian ada erosi atau lecet pada dinding di sekitar porsiu, tetapi tidak banyak. Apakah tetap saya lanjutkan pemasangan IUD? Hal itu harus dilepas IUD-nya. Saya lanjutkan atau satu pertanyaan? Boleh, Bu. Ada beberapa pertanyaan. Silakan, boleh digabung aja. Ada 3. Yang kedua, ada pemasangan IUD pasca plasenta. Apakah resikonya lebih tinggi untuk perforasi atau tidak, dokter, dibandingkan yang setelah persalinan melewati masa nifas? Dan yang ketiga, Suaranya terputus, Bu Endang. oh ya, maaf dokter, saya ulangi dokter ya, cukup jelas Ya. suara saya dokter. Baik. Ya, sudah, Bu. Pertanyaan yang kedua, dokter, sehubungan dengan pemasangan IUD pasca plasenta, apakah risiko perforasinya lebih tinggi dibandingkan dengan yang di interval, dokter? Itu pertanyaannya demikian. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bila gagal IUD, pasiennya kemudian hamil, apa yang harus bidan sampaikan kepada pasien? Kemudian tindakan apa yang akan dilakukan? Apakah yang IUD-nya bisa langsung dilepas atau menunggu sampai waktu tertentu? Sementara pertanyaannya 3 itu, dokter. Terima kasih, monggo dokter. Oke, ya, terima kasih Bu Endang. Mungkin yang saya jawab pertanyaan pertama adalah, jadi tergantung posisi lecetnya. Lecetnya di mana? Kalau posisi lecetnya di luar dan lecetnya karena apa dulu? Apabila itu salah satu tanda dari lecet yang menyebabkan infeksi, ya mungkin bisa kita tunda dulu. Tapi kalau lecetnya jauh dari tempat masuk introitus uteri externum, itu ya kita lanjutkan saja, nggak ada masalah. Atau kalau kan kecil tadi juga nggak ada masalah. Yang penting kita tidak mengganggu dari akses kita memasukkan intrauterine device atau IUD tersebut. Itu mungkin jawabannya bisa dilakukan, yang saya jawab. Lalu yang kedua, untuk resiko pemasangan IUD postpartum dengan interval. Mungkin yang lebih sering terjadi resikonya di antara metode itu adalah lebih ke tingkat ekspulsinya. Biasanya tingkat
pulsnya lebih tinggi pada pasien-pasien yang pasca plasenta, karena kita pasang pada kondisi rahim yang masih rongga intrauterinnya masih cukup luas. Maka dari itu tetap kita lakukan seperti kaidah yang ada, benang itu tetap harus sampai keluar terlihat sampai OUE, sehingga kita itu sebagai fiksasi dan kita sebagai untuk guiding kita bahwa IUD tetap masih di dalam posisinya. Untuk masalah perforasi, kemungkinan untuk apalagi tergantung cara pemasangannya. Apabila pasca plasentanya dipasang dengan tangan langsung, itu malah sedikit mengurangi resiko untuk perforasi. Apabila pasien yang interval, biasanya kita tidak bisa menggunakan tangan langsung untuk masuk ke intrauterin. Kita menggunakan tabung inverter atau itu yang risikonya untuk terjadi perforasi. Jadi mungkin kalau penggunaan pasca plasenta dan penggunaan cara teknik pemasangannya bisa menggunakan misalnya tangan langsung, mungkin akan lebih sedikit terjadinya perforasi. Untuk mengatasi komplikasi yang lain, yang paling sering ditakutkan IUD adalah tadi translokasi dan ekspulsi. Nah, untuk itu setelah melakukan pemasangan IUD, baiknya kita juga edukasi terhadap aseptornya untuk kalau bisa memeriksa sendiri tadi dengan teknik yang ada di slide saya, tentunya dengan tangan yang bersih, untuk minimal memastikan bahwa IUD tersebut masih terpasang pada tempatnya sampai kalau misalnya pasca plasenta sampai betul-betul involusi sempurna, mungkin 6 minggu atau 42 hari itu bisa kita cekkan dari tenaga kesehatan, karena ternyata sering terjadi eksklusi atau komplikasi yang lain itu di 6 bulan pertama pemasangan IUD. Itu aja mungkin yang bisa saya jelaskan, Bu Endang. Kemudian kalau pasien hamil, oh ya, yang pertanyaan nomor 3 ya, Bu Endang. Jadi kalau pasien hamil IUD, ya salah satu komplikasi atau kegagalan IUD adalah pasiennya hamil. Ya, itu kemungkinan karena pertama kontrol setelah pemasangannya juga tidak baik, karena ternyata keluar sedikit saja, batasannya 3 mili aja, itu sudah dianggap sebetulnya ekspulsi, tidak harus keluar. Ya, sehingga ekspulsi sendiri atau dislokasi sendiri itu tidak pada tempatnya itu menyebabkan resiko gagal IUD yang hamil, karena dia baik hamil bisa terjadi. Itu pertama, itu awal mula mungkin terjadinya. Nah, kalau bagaimana tindakannya setelah hamil tergantung dilihat posisinya. Kalau memang ekspulsinya ternyata kehamilannya terus mendorong atau IUD-nya ekspulsi di kanalis cervicalis atau di lubang serviks dan tidak berhubungan dengan intrauterin, ya kita bisa ambil langsung gitu, dengan resiko ya tetap kita sampaikan. Kalau memang tidak ada keluhan terhadap IUD tersebut sih baiknya mungkin sampai menunggu pas bayi itu viabel atau bahkan bisa sampai ditunggu sampai persalinan gitu. Kalau posisinya di bawah plasenta atau di bawah korion gitu, ya kita tidak bisa apa-apakan karena kehamilannya harus dilanjutkan dulu. Mungkin bisa kita ambil atau kita eksplorasi pada saat persalinan. Tapi betul-betul di intrauterin atau ekstrauterin tuh, karena kan yang bisa menyebabkan kehamilan tadi selain ekspulsi atau dislokasi tetap masih di dalam intrauterin atau translokasi di ekstrauterin. Nah, itu kita pastikan dulu untuk tindakannya. Tergantung di mana tempatnya. Kalau tempatnya bisa sudah hampir di liang vagina, di introitus vagina gitu, dan tidak berhubungan dengan intrauterin, ya kita mungkin bisa ambil. Tapi kalau nempelnya atau dia masih di intrauterin atau masih di dalam intrauterin, ya kita tunggu persalinannya. Biasanya kita eksplorasi setelah bersalin. Nah, kalau translokasi atau di luar di ekstrauterin, ya mungkin kita evaluasinya pengambilannya bisa dengan approach lain, mungkin bisa dieksplorasi dengan
laparoskopi operatif gitu. Di situ tergantung tempatnya. Di edukasi ke pasiennya ya pastikan saja pasiennya dalam kondisi aman, tidak ada keluhan, lalu di reassuring, maksudnya diberi pemahaman bahwa kemungkinan untuk terhadap janinnya itu tidak terlalu beresiko, apalagi misalnya dia nempelnya di luar selaput ketuban atau di luar, tidak di bawahnya plasenta, itu tidak beresiko terhadap kehamilannya. Justru yang sedikit beresiko adalah apabila masih di kanal cervicalis, tetapi ada bagian yang masih di dalam intrauterin. Kalau kita ambil, takutnya menyebabkan ketuban itu bocor, pecah gitu ya, sehingga terjadi pecah ketuban di mana persalinan sebetulnya belum waktunya untuk bersalin. Itu aja sih Bu Enda. Jadi dokter, kalau di masyarakat itu kan takutnya katanya nempel di dahinya, jadi ada cap IUD di dalam kepala bayi. Itu menjadi mitos kan dokter, bahwa IUD itu kalau gagal kemudian hamil, nah bayinya dapat stempel spiral itu gitu kan dok. Jadi iya sih, jadi sebetulnya kan kalau secara patofisiologinya dia kan nempel di endometrium, di intrauterin tuh. Setelah terjadi kehamilan pasti akan di luar dari selaput ketuban. Jadi tidak mungkin dia ikut mengapung-apung di dalam ketuban sehingga nempel di dahinya tuh tidak mungkin. Mungkin pada saat bersalin ketubannya pecah, ya setelah lahir bareng dengan bayinya nempel di dahi, tapi barusan saja, itu tidak selama yang hamil itu dia nempel di dahi terus sih, tidak. Itu yang perlu disampaikan gitu. Jadi mungkin pernah terlihat seperti itu, bayi lahir ada di dahi ada apa pasti tadinya pada di intrauterin ya dia pasti akan di ekstranya, tidak ekstra amnion, dia pasti akan di antara myometrium dengan selaput ketubannya atau di bawah plasenta gitu. Jadi karena kan dia nempel setelah ya gitu sih Bu Endang. Iya. Halo. Halo Bu Endang, ya lanjut. Ya kan, tentang IUD itu kan itu yang paling sering ditanyakan dokter. Ya. Makanya tugas kita semua untuk menyampaikannya dengan baik supaya alat kontrasepsi yang paling efektif ini dan sebetulnya mudah digunakan itu bisa dijalankan dengan baik sih. Ini ada 2 pertanyaan terakhir boleh ya dokter? Oh banyak ya. Kalau diteruskan Silakan, bisa 100 pertanyaannya dokter. Baik. Jadi pertanyaannya begini, saya punya keluhan, ada kista ovarium, tetapi tidak bisa, bolehkah pasang IUD? Itu aja. Saya menggunakan Novati. Apakah saya boleh berganti setelah 3 tahun atau ada waktu yang lain? Maksudnya diperpanjang setelah 3 tahun, apakah masih boleh Novati? Terima kasih. Ya, kalau kista ovarium terhadap IUD yang tembaga itu tidak ada permasalahannya, apalagi kecil, jadi tidak kontraindikasi pemasangan IUD. Silakan dilakukan. Ini kecil kan, tidak berhubungan sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa IUD tembaga ini kelebihannya adalah dia non hormonal sehingga tidak mempunyai komplikasi yang sifatnya mengganggu hormonal gitu ya, yang mungkin sangat tadi sudah dibahas sangat dalam oleh pembicara sebelumnya, senior saya Dr. Eni. Jadi kelebihan IUD yang tembaga ya itu tidak mengganggu ya. Apalagi dengan hubungan yang ini kista ovarium. Lalu kalau penggunaan Novate kalau berarti 3 tahun sih masih bisa di-extend ya, mungkin bisa 5 tahun nggak ada masalah. Asal masih nyaman dan tidak ada keluhan lain nggak ada masalah. Itu aja Bu Endang. Ya, baik dokter, ini sudah semua pertanyaan. Sebenarnya mungkin kalau dibuka link pertanyaannya terus masih banyak. Ini
bareng sama Ya. Dokter terus sampai jam 5 sore katanya. Ya, Baik, Dokter. saya sudah lapar. Baik, Dokter. Terima kasih, ini sudah semua pertanyaan terjawab. Saya aturkan banyak terima kasih, Dokter. Ya, saya terima ilmu kasih yang banyak, sudah Bu Endang. disampaikan. Terima kasih peserta atas perhatiannya. Ya, semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Baik, Assalamualaikum Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Dokter. Amin, amin. Bu Endang juga sehat selalu ya. Semua sehat selalu. Terima Amin, kasih. amin. Baik, para peserta sekalian, kita telah menyelesaikan mulai kami sesi pertama, kedua, dan ketiga. Terima kasih atas atensinya. Jadi kepada seluruh peserta dimohonkan untuk segera menyelesaikan pengisian evaluasi. Kemudian link untuk pertanyaan masih ada terbuka. Kalau memang ada pertanyaan yang belum sempat kami sampaikan kepada narasumber, akan kami sampaikan kepada narasumber dan akan kami jawab lewat email yang sudah disampaikan kepada panitia. Sekali lagi kami mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ketua PDIB Pusat, Ibu Ketua PDIB Kalsel, Ibu Ketua PC Kota Banjarmasin, seluruh narasumber yang telah berkenan untuk membagikan ilmu kepada kami, dan tak lupa kepada sahabat kami PT Bayer Indonesia yang telah dengan setia menemani kami sampai dengan siang ini. Terima kasih. Mudah-mudahan kita masih bisa melanjutkan sama-sama mengkaji ilmu sehingga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mewakili seluruh peserta memohon maaf apabila selama kita melaksanakan webinar hari ini ada hal-hal yang tentu saja tidak sempurna. Kami akan berusaha untuk menyempurnakan kembali di lain waktu, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dengan menu yang lebih spesial. Sekali lagi terima kasih atas atensinya dan selamat ulang tahun kepada Ikatan Bidan Indonesia. Mudah-mudahan kita tetap bisa memberikan yang terbaik, karena tugas suci kita adalah melayani, memberikan asuhan kebidanan kepada seluruh wanita di Mayapada. Dan juga selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Jaya Indonesia selalu selamanya. Mari kita bersama-sama menghadapi COVID-19 ini dengan menjadikan kita sebagai orang-orang yang peduli terhadap apa yang sedang terjadi, sehingga bidan akan berperan sebagai bidan di mana pertolongan kita tetap sekali lagi mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai bertemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Semua Mbak. partisipan. Tadi kan bakul Untuk link evaluasi yang tadi itu belum dimatiin. Terus tolong matiin dong, Mah. Tadi Mbak
Ini link evaluasinya nggak ada ya? Link evaluasinya, Kak.